saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah pada hari yang sangat berbahagia sekarang ini. Kita dapat berulang kembali beridul fitri setelah sebulan penuh menunaikan kewajiban puasa Ramadan dengan segala ibadah yang menyertainya, seperti sholat tarawih atau sholat lail, sholat malam, tadarus, mengaji dan mengkaji Al-Quran dan sebagainya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk menyaksikan mentari pagi hari Idul Fitri tahun ini. Sebab apakah tahun depan kita masih berkesempatan beridul fitri lagi adalah sebuah misteri. Suatu teka-teki hidup hanya Allah yang Maha Tahu. Semoga puasa kita dan semua ibadah kita pada bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pagi hari ini menjadi titik awal kembalinya fitrah kita, kebersihan dan kesucian hati nurani kita yang selama ini masih dilumuri dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Terpuji. Manusia betapapun tinggi kedudukan dan jabatannya, bagaimana pandai dan canggih ilmunya, berapapun harta kekayaan yang dimilikinya, semuanya dan seluruhnya adalah kecil, adalah hina, lemah, tiada daya di bawah duli kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jangankan manusia, bumi yang diami sekitar 5 miliar manusia ini dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran alam semesta yang diciptakan ilahi hanya laksana setetes air samudra yang amat luas sekali, bagaikan sebintik debu yang bertebangan di pagi hari. Apabila bumi cuma seperti itu, lantas manusia ini seperti apa? Sungguh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Terpuji, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengampun, Maha dari segala maha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan Allah atas dasar fitrah, atas dasar suci dan bersih, mengerti dan dapat membedakan yang benar dan dapat membedakan yang salah, dapat membedakan yang hak dan dapat membedakan yang batil, sehingga walaupun dilakukan cuci otak seperti di negara-negara komunis di mana fitrah manusia dibantai, dihabis-habiskan, namun fitrah hati nurani yang tak akan pernah sirna. Cahaya kebenaran yang terhimpit, cahaya kebenaran yang terpojok di lorong kegelapan ateisme, komunisme pasti masih bersinar, betapapun redupnya, dan pada suatu saat akan meledak sebagai kekuatan yang dahsyat yang tidak dapat ditahan-tahan lagi. Dan itulah yang sedang terjadi di dewasa ini. Suatu proses sejarah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Demikian pula paham liberalisme, kapitalisme yang lepas kendali juga tidak akan mampu memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi umat manusia. Memang komunisme dan kapitalisme sebenarnya adalah saudara kandung, karena keduanya adalah anak yang lahir dari falsafah materialisme, di mana
materi dan hanya materi semata yang menjadi awal dan akhir tujuan hidup manusia dengan mengabaikan kebutuhan rohani yang berpangkal pada fitrah insani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tujuan utama ibadah puasa adalah mencapai takwa fitrah, dan takwa ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Dalam kondisi fitrah terjadilah peristiwa dan proses takwa. Dengan demikian, takwa tidak lain adalah kondisi dinamis dari fitrah. Dan takwa sebagai proses berarti bahwa takwa bukanlah suatu yang statis, suatu yang mandek, melainkan dinamis, selalu bergerak maju, terus meningkat, sehingga terjadilah lapisan-lapisan takwa yang tertata, tingkat dan berbeda-beda kadar, mutu dan bobotnya bagi masing-masing orang. Dalam Al-Quran ayat 16 surat At-Taghabun, Allah berfirman, wattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah menurut kemampuan. Dalam ayat 102 surat Al-Imran menyebutkan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Oleh karena kadar kemampuan masing-masing orang itu berbeda-beda, sudah barang tentu sebenar-benar takwa bagi masing-masing orang itu juga akan berbeda-beda pula. Daripada itu, fitrah tidak hanya berarti bersih tanpa dosa yang bersifat pasif dan statis. Lebih dari itu, fitrah adalah potensi dinamis yang perlu dirawat, yang perlu dipupuk, yang perlu dikembangkan, yang perlu diasah dan diasuh agar semakin tajam dan peka terhadap nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan. Memahami fitrah dalam kerangka ini dapat menimbulkan sikap aktif, sikap kreatif dan dinamis dalam hidup, sehingga setapak demi setapak, pelan-pelan pasti tapi pasti, pribadi-pribadi mukmin dan muslim meningkat ke jenjang muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat Idul Fitri adalah menguasai kembali hati nurani. Bukan hanya momentum sesaat, tetapi terus-menerus fitrah itu harus dikuasai. Jangan sampai kembali ke pangkuan nafsu syaitoniyah. Dalam arti ini, Idul Fitri bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap hari, setiap saat beridul fitri, fitrah insani selalu semayam di lubuk hati kita. Dan hal ini merupakan perjuangan yang panjang dan perjuangan yang berat, perlu muraqabah dan perlu mujahadah terus-menerus sepanjang hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kembali kepada fitrahnya dengan bobot pribadi yang lebih mantap, manusia muttaqin lalu melayangkan pandangannya ke lingkungan sekitar. Terasa ada kesenjangan dengan rekan-rekan sekerja, kawan-kawan sepergaulan, serta sahabat, serta saudara, kenalan dan handai tolan. Lalu berhalal bihalal, bersilaturahim, mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah acara tahunan itu, berlangsung dari waktu ke waktu seumur-umur, bagaikan rangkaian susunan acara yang sudah baku dan sudah rutin, tetapi terasa sentuhan-sentuhan indah yang cukup menggoda hati untuk diulang lagi. Silaturahim dan halal bihalal mencerminkan corak budaya Indonesia yang islami, agar Islam nampak kuat menghunjam di sana dan tak mungkin tercabut lagi. Masalahnya
Mampukah semuanya itu mengantarkan pelakunya memasuki proses sawal, peningkatan kualitas hidup lahir dan batin? Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Nampaknya intensitas penghayatan dan kesadaran total masing-masing pribadi sangat menentukan buah apa yang dapat dipetik dari peristiwa yang senantiasa berulang itu. Hanya penghayatan dan kesadaranlah yang mampu menangkap momen-momen yang syarat dan pesan-pesan ilahi yang manusiawi, yang agung, yang tulus. Tanpa penghayatan dan kesadaran, peristiwa itu akan berlalu begitu saja, tanpa sesuai pesan dan kesan yang sempit singgah dan bergetar dalam rekaman di relung hati. Hanya sekedar acara dan upacara, protokoler dan seremonial, tidak berbekas dalam perilaku selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada nilai dasar yang menjadi pilar tegaknya silaturahim, yaitu memanusiakan manusia, menghormati dan menghargai harkat sesama, serta seperangkat nilai-nilai kemanusiaan selengkapnya dan seutuhnya. Silaturahim bukan sekedar basa-basi, tapi ada kedalaman nilai yang sama-sama di ujung yang tinggi, sebagai sama khalifah fil ardi yang dipasrai mengelola bumi dan ciptaannya ini. Tidak ada yang mendapat mandat istimewa lebih daripada yang lain. Karena itu jangan sampai hanya karena berlebihan lahiriah duniawi lantas bersikap sopo siro sopo ingsun, adigang adigung adiguno. Dan di dalam dunia modern sekarang ini, arti silaturahim makin dirasakan pentingnya untuk menjembatani jurang pemisah antara pribadi, antar golongan, antar bangsa, antar negara. Dunia telah menjadi keluarga besar dan bumi telah semakin sempit, bagaikan kampung raksasa. Berkat teknologi, transportasi, dan komunikasi yang semakin canggih. Namun di antara hati dengan hati sama insani bukanlah bertambah dekat dan akrab. Karena hidup yang dilandasi falsafah, materialisme, individualisme punya slogan yang sangat mengerikan, yakni homo homini lupus. Manusia bagai serigala bagi manusia yang lain. Dan itulah tragedi dan ironi manusia dan kemanusiaan yang abad ruang angkasa sekarang ini. Padahal dalam ayat Al-Quran 213 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Kanan nasu umatan wahidatan." Manusia itu adalah umat yang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian adalah bagaimana usaha untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Hal ini semakin disadari pentingnya karena jumlah penduduk yang besar sebagai salah satu modal dasar pembangunan tidak akan banyak artinya tidak memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak berkualitas tidak akan menjadi modal pembangunan, tapi justru menjadi beban pembangunan, beban bangsa. Dan berbicara tentang kualitas manusia Indonesia tidak bisa lain adalah berbicara tentang kualitas umat Islam, karena umat Islam adalah sebagai mayoritas masyarakat bangsa. Secara ideal kualitas Islam dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Imran ayat 110 dan ayat 143 surat Al-Baqarah, dan ayat 110 surat Al-Imran berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi." Artinya, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Tak seorang pun di antara kaum muslimin yang meragukan, dan bahwa Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, membawa damai, membawa persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah, dan juga tak perlu dipermasalahkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pernyataan itu sesuai dengan kenyataan. Kesenjangan antara idealitas dan realitas masih terlalu lebar untuk dapat segera dijembatani. Keluhuran, keindahan, kebaikan, dan kesempurnaan ajaran Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesetiaan kawanan sosial, kerja keras, disiplin, penghargaan terhadap waktu, kualitas tanggung jawab, musyawarah dan toleransi adalah sekedar contoh betapa kayanya Islam, nilai-nilai konstruktif yang sangat diperlukan dalam masa pembangunan sekarang ini. Alangkah hebatnya umat ini seandainya nilai-nilai luhur tersebut dibumikan. Tidak hanya tergantung di langit idealisme saja, tidak hanya diomongkan dalam khutbah, dalam pengajian dan kajian semarak dan memikat, tapi harus diterjemahkan dalam kelakuan perilaku sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah sebagian kecil masalah-masalah intern umat Islam sebagai kondisi real umat yang hendak dipacu ke arah kondisi ideal menghadapi era pembangunan manusia seutuhnya. Dan di hadapan kita masih terbentang sebagai masalah yang rumit dan berat, baik masalah agama maupun masalah bangsa, yang harus kita hadapi dengan penuh idealisme dan tanggung jawab. Namun demikian, dengan semangat Ramadan, dengan semangat Idul Fitri, serta keberanian melakukan koreksi dan maaf diri, dan tekad kejuangan yang tak kenal henti, insya Allah izul Islam wal muslimin di bumi Pancasila ini akan menjadi kenyataan, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang gemah limpah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.